Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Mulai Januari 2026 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah menimbulkan reaksi yang sangat besar. Karena apa? Menyerang kehormatan presiden pidana, menyerang lembaga negara pidana. Bahkan cowok bujangan sama cewek single pun kalau hubungan intim masuk penjara. Kumpul kebo juga masuk penjara. Ini bagaimana ini? Ya, hari ini sudah 8 gugatan ke MK. Jadi gimana dong? Halo, kalau ada orang mengatakan, apakah presiden bisa melaporkan itu sebagai menyerang kehormatan? Inilah Hot Room, pasal KUH pidana baru dari kritik hingga kamar tidur. Mulai diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, negara menjanjikan pembaruan hukum. Namun, di balik semangat modernisasi, muncul kekhawatiran, apakah pasal-pasal sosial justru membatasi kebebasan warga? Sejumlah pasal mengatur perilaku sosial masyarakat, mulai dari penghinaan terhadap penguasa, penyebaran informasi di ruang digital, hingga perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Masalahnya, definisi mengganggu dan menyerang kehormatan dinilai masih multitafsir. Bagi aktivis, jurnalis, dan influencer, pasal-pasal ini dikhawatirkan menjadi alat pembungkaman. Kritik sosial berpotensi dilaporkan sebagai tindak pidana, sementara proses hukum bergantung pada tafsir aparat. KUHAP baru memperluas kewenangan penegak hukum dalam penyelidikan dan pembuktian. Tanpa pengawasan ketat, kekuasaan ini beresiko menekan hak-hak sipil warga. Pertanyaannya kini, apakah KUHP dan KUHAP baru benar-benar melindungi masyarakat? Atau justru mengawasi ruang sosial kita? Publik menuntut satu hal, kepastian hukum tanpa mengorbankan kebebasan. Para pemirsa, mulai Januari 2026, Hotman akan makin memperkuat stamina dengan minum kopi luwak hitam premium. Karena bakal banjir kasus-kasus, terutama kasus pidana. Bakal banyak laporan polisi mungkin yang menyerang kehormatan presiden maupun DPR. Dan itu akan membuat pengacara semakin kaya termasuk saya. Untuk itulah kopi luwak hitam premium, agar daya ingat tetap tokcer, Hotman 2 kali sehari tanpa gula. Mantap. Oke. Selamat malam Bapak Wakil Menteri Hukum. Selamat malam. Selamat malam. Bapak ini termasuk salah seorang tokoh hukum yang teori-teori hukum masih luar kepala. Ya, di medsos kita dengar tiap hari. Cuma sekarang ini dengan KUH pidana yang baru, kenapa saya sudah Bapak Wakil Menteri Hukum, katanya terjadi kemunduran. Kok menyerang kehormatan presiden dan lembaga negara sekarang jadi pidana? Itu kan menghambat rakyat untuk protes dan menimbulkan multitafsir. Gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya pasal terkait penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden kan bukan baru ada sekarang, sudah dari dulu. Tapi sudah dibatalkan oleh MK. Betul. Yang lama. Tetapi harus dilihat apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika membatalkan itu. Yang dibatalkan pada tahun 2006, pasal 134 bis waktu itu terkait penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden, karena di sana bukan delik aduan. Sehingga dilihat di dalam pertimbangan hakim waktu itu, dikatakan bahwa ini harus menjadi delik aduan. Jadi sebetulnya kita memformulasikan pasal 218 terkait penyerangan harkat dan martabat presiden itu, kita sudah merubah bahwa itu adalah delik aduan absolut. Apa maksud dari delik aduan absolut? Yang bisa mengadu hanyalah presiden atau wakil presiden.
Jadi kira-kira seperti itu. Tapi bahasanya kan terlalu umum, menyerang martabat presiden dan wakil presiden. Demikian juga lembaga negara. Saya kasih contoh, kalau tiba-tiba si oknum yang suka ngomong itu loh, yang dibilang dewan apa itu perampok rakyat, apa itu termasuk penghinaan atau bajingan tolol disebut kepada presiden, itu menyerang kehormatan. Jadi begini, dimanapun yang namanya delik yang berkaitan dengan defamation, itu adalah kalau kita dalam hukum pidana disebut dengan istilah subjektif delik. Apa maksud subjektif delik? Subjektif delik itu betul-betul dia sangat subjektivitas. Jadi itu terlepas dari penafsiran aparat penegak hukum, apakah orang itu merasa terhina ataukah tidak dengan ucapan itu. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini, dia ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam ayat 1 dikatakan menyerang kehormatan presiden, tetapi pada ayat 2-nya dikatakan tidak dapat dipidana apabila itu demi kepentingan umum. Lalu kemudian dalam penjelasan dia memberikan batasan. Apa yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan presiden? Hanya ada 2 di situ. Yang satu adalah menista. Menista itu adalah merendahkan martabat seseorang. Apa contoh merendahkan martabat seseorang? Mempersonifikasikan seseorang itu dengan kebun binatang. Itu merendahkan martabat. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai ada alasan yang kedua adalah memfitnah. Saya kira memfitnah itu jangankan hukum positif, ajaran agama juga memang tidak membolehkan itu. Jadi memfitnah ini adalah lahir dari ajaran agama yang dipositifkan oleh hukum pidana sebagai suatu tindak pidana. Yang kedua, dia ada alasan penghapus pidana. Apabila itu dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri tidak bisa dipidana. Lalu apa wujud kepentingan umum? Di situ dijelaskan, wujud kepentingan umum itu antara lain adalah melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik itu diwujudkan antara lain dalam unjuk rasa. Artinya pasal itu satu, dia membolehkan kritik. Yang kedua, kritik dalam bentuk unjuk rasa dibolehkan. Jadi kalau kita melihat dalam satu kesatuan antara pasal dan penjelasan, maka di situ sebetulnya dia tidak menghalangi kebebasan berdemokrasi, tidak menghalangi kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Tapi kan karena Bapak ahli hukum, dosen lagi, bisa membahas secara detail begitu. Kalau di kepolisian bagaimana nasibnya nanti? Itulah tugas kami selama 3 tahun ini, sudah memberi pengarahan kepada teman-teman aparat penegak hukum. Profesor Topo dan saya membuat buku anotasi dan itu sudah sekitar 15.000 eksemplar. Itu dibeli oleh teman-teman jaksa, teman-teman hakim, teman-teman di kepolisian. Jadi mereka membaca bagaimana suasana kebatinan, maksud kami pembentuk undang-undang merumuskan berbagai pasal tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi mereka sudah tahu, artinya sudah ada kesamaan frekuensi untuk bagaimana menerapkan pasal ini. Kalau begitu biar rakyat langsung tahu. Itu seperti siapa itu yang suka ngolok-ngolok presiden dengan kata-kata bajingan tolol. Saya mau tanya Bapak sekarang, kalau saya mengucapkan bajingan tolol ke presiden sekarang ini, kena nggak pasal ini? Kembali lagi kepada subjektivitas orang yang dicemarkan nama baiknya. Kalau saya pribadi, ketika misalnya ada satu kebijakan, lalu menghujat kebijakan itu, bagi saya itu bukan suatu penghinaan, tapi itu suatu kritik. Walaupun ada kata-kata bajingan tolol loh. Kalau saya itu sebagai suatu kritik. Kalau kemudian orang itu disamakan dengan kebun binatang, itu sudah lain perkara. Itu sudah menista, itu merendahkan martabat seseorang. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bersifat subjektif, sangat subjektif. Dan subjektif itu adalah dari orang yang diserang kehormatannya. Saya mau katakan begini, apa tuh fungsi hukum pidana itu? Fungsi hukum pidana itu adalah fungsi melindungi. Siapa yang dilindungi? Yang dilindungi itu adalah individu, masyarakat, negara. Pertanyaannya lebih lanjut, yang dilindungi itu apa saja? Satu adalah nyawa, dua adalah properti. Tapi jangan lupa, yang harus dilindungi itu adalah dignity, martabat. Martabat ini kalau terhadap individu, jelas kan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dalamnya defamation. Sama halnya juga ketika yang akan kita lindungi ini adalah negara. Jangan lupa bahwa meskipun kalau dalam
Di dalam undang-undang mengatakan simbol negara itu adalah bendera, lagu, lambang negara. Tetapi dimanapun presiden dan wakil presiden itu adalah salah satu simbol negara. Sebagai pejabat personifikasi. Sebagai pejabat publik, bukankah harus sebenarnya sudah siap menerima kritikan ataupun? Oh iya, kalau sebagai pejabat publik betul harus menerima kritik. Kan kritik dengan menghina berbeda, kritik dengan memfitnah berbeda. Tapi batasannya tadi sangat sudah kabur. Saya katakan. Begini, ya, kalau kita belajar hukum, membuat undang-undang itu adalah satu urusan. Menafsirkan undang-undang itu adalah urusan berikutnya. Itulah yang jadi masalah. Mau saya katakan undang-undang selekap apapun tidak akan hilang dari interpretasi. Itulah yang jadi masalah, takutnya dalam karena oleh karena itu dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Menghina hanya dibatasi dua. Satu menista, dua memfitnah, yang lain tidak. Menista itu apa? Yang tadi di dalam anotasi kita menyamakan seseorang dengan kebun binatang, atau mohon maaf, pernah terjadi di masa lalu ada seorang mahasiswa di Gorontalo yang kemudian menjemput presiden dengan maaf alat kelamin. Kalau menurut Bang Hotma itu menghina atau bukan? Menghina. Sekarang saya mau mengatakan kita ini punya Pancasila atau tidak punya kan? Apakah kita menghujat orang bajingan tolol itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Ya sudah, kan sudah bisa jawab. Jadi jangan lupa dasar kita itu adalah Pancasila. Makanya saya tanyakan, apakah kalau kita menghujat orang itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi pasal ini tidak ada perdebatan yang berarti di antara para ahli waktu itu yang menyusun. Semua setuju? Kami semua setuju. Oke, sekarang kita ke lembaga negara. Kalau kita kan sering lihat di medsos, DPR itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Itu termasuk penghinaan nggak? Begini, soal pasal 240 tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara ini kembali lagi kami ambil dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam satu pertimbangan dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi, artinya pertimbangan yang bersifat mengikat, di situ dikatakan kalau penghinaan terhadap lembaga negara janganlah menggunakan pasal 134 bis, tetapi kembali kepada pasal 207 KUHP yang lama. Pasal 207 KUHP yang lama itu cuma ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi harus menimbulkan akibat. Artinya itu dirumuskan secara material. Akibat apa? Kerusuhan dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan kalau toh tidak menimbulkan akibat maka dia bersifat absolut. Artinya yang melapor itu adalah harus pimpinan lembaga. Itulah yang kemudian kita rumuskan dalam pasal 240 KUHP. Yang lebih lanjut kita mau mengatakan kalau kita pakai pasal 207 itu mohon maaf terlalu luas. Karena penguasa negara itu penguasa umum itu kan banyak. Mulai dari atas sampai di daerah. Di dalam KUHP ini dibatasi. Hanya presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu karena rakyat ini kan banyak yang tidak mengerti hukum. Di medsos kita sering melihat berseliuran hujatan. DPR adalah Dewan Perampok Rakyat. Terlepas dari soal siapa yang melapor. Secara perkataan dulu, itu sudah termasuk penghinaan nggak dengan undang-undang yang baru ini? Kembali lagi, karena ini subjektivitas delik, kita kembalikan kepada lembaga tersebut. Tapi kan harus ada kriteriumnya. Begini, yang ingin saya katakan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang kemudian mengatakan bahwa penghinaan itu tidak bisa terhadap lembaga. Kalau kita melihat pada pertimbangan, ini memang dia bergeser dari pertimbangan tahun 2006. Pertimbangan tahun 2006 itu dikatakan bahwa kalau penghinaan terhadap lembaga, dia tidak bisa dilaporkan kecuali aduan dari siapa? Aduan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Let's say pimpinan DPR mengatakan, kau telah menghina karena menyebutkan Dewan Perampok Rakyat. Secara kalimat, kan tadi kan mengatakan subjektivitas. Betul. Yang menentukan subjektivitas itu siapa? Saya kira begini, kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata, harus kan ada satu konteks kalimatnya seperti apa. Makanya itu dalam setiap perkara defamation atau penghinaan atau pencemaran nama baik,
pasti salah satu ahli yang didengarkan keterangannya itu adalah ahli bahasa. Ya. Jadi tidak, kalau ahli pidana dia hanya mengatakan ini memenuhi unsur ataukah tidak, tetapi dia untuk mengatakan apakah ini memenuhi unsur ataukah tidak, dia akan menanyakan itu kepada ahli bahasa. Sekarang Bapak sebagai ahli, Bapak sudah melebihi ahli. Begini, kalau pidana, saya pun akan bertanya kepada ahli bahasa, apakah, kan kita tidak bisa menilai kata per kata, tapi kita menilai itu dalam satu konteks. Sekarang gini deh, dalam konteks sekarang pengerusakan hutan. Misalnya ada warga yang tiba-tiba, halo DPR, kau tidak mengawasi. Kalau konteksnya jelas, kamu itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Kalau saya itu tidak mengkritik, maaf, itu tidak menghina. Itu tidak menghina? Ya, itu kritik. Karena konteksnya ada. Ya. Jadi yang menentukan subjektivitas nanti polisi? Tidak, pimpinan lembaganya. Karena itu kan subjektif delik. Dia melapor. Betul. Tapi kan ada unsur deliknya yang menentukan polisi kan? Memenuhi unsur setelah dia memanggil ahli bahasa. Dia memanggil ahli pidana. Ya kan, ahli itu kan dalam pembuktian adalah alat bukti. Dan dalam praktek ahli bahasa itu adalah pesanan dari oknum polisi. Gimana itu Pak? Tapi bisa juga ahli bahasa itu pesanan dari oknum advokat. Dua-duanya. Oke, kita istirahat dulu. Hati-hati dengan kata-kata Dewan Perampok Nasional, karena mungkin kau akan butuh pengacara karena kau akan dilaporkan. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.